pertanyaan sederhana, kedaku kain, Bu, harus pakai kain kalau mengkapan jenazah? Nah, sebagian menurut sebagian cowok itu pertanyaan pertama yang benar. Bu, mengkapani jenazah, membungkus jenazah itu harus pakai kain? Harus pakai kain? Kalau pakai daun boleh nggak? Boleh. Nah ini harus dipanggu. Jadi mengkapani itu adalah menutup tubuh jenazah. Apa yang bisa ditutupkan jenazah itulah pengkapanan. Jadi kalau tidak ada boleh pakai daun, boleh pakai karpet, dan boleh tuh karung tarigu. Kenapa? Apa? Lalu? Kenapa tidak boleh pakai kain tarigu, karung tarigu? Karena merendahkan. Boleh pakai sutra? Tidak boleh. Karena mengistimewakan begitu. Jadi perlakuan kita dalam ayat itu sudah sunnah Rasul, tidak merendahkan, tidak mengistimewakan, yang sedang-sedang saja. Nah, oke Bu, silakan. Hanya salah satu dari alat untuk mengkafani jenazah. Nah, sekarang prakteknya bagaimana menyiapkan kain kafan. Yuk, Guru Fatimah, dari Sultan, dari Fatimah, dari Aisyah yang menyiapkan kain kafan. Oh, Fatimah, mana dia kan? Beri kumaha kan? Seorang ibu, gimana mengukur kain kafannya? Berapa lembar, Bu? Dua lembar. Ini dari kepala. Ya. Siap. Kepala lebihi berapa, Bu? Satu jengkal. Yuk. Kaki juga sama. Insya Allah ini akan dipakai nanti ya. (30 cm). Stop. Ayo. Awas batasannya diperhatikan agar bermanfaat, nanti kain kapan bisa dipakai. Nah, pisahkan dulu. Sekarang buat apanya? Buat sampingnya. Cara ngukurnya jelaskan. Dari mana ke mana? Nah, dari pinggang. So. Dari pinggang. Tangke mah mayat aslinya ulah dikitu-kitunya. Dorong ke dia. Oh, atunya cek mayatnya cicing atunya. Tuh, ukur. Dari ulu hati bagusnya. Lebihi di bawah kaki 30 cm lagi seperti tadi. Nah, dari ulu hati. Nah, so kasih tanda, langsung bisa disobek. So, Bu. Nah, yang digunting itu untuk apa? Apanya? Bajunya. So, sekarang bajunya, ngukurnya gimana bajunya? Bu, ngukur bajunya bagaimana? Dari bahu sampai mana? Hari bahasa Indonesia parinikan apa, Bu? Hah? Pinggul, parinikan. Di atas pariji itu apa namanya? Parinikan. Apa namanya? Hah? Bahasa hadisnya surah. Tahta surah. Surah itu parinikan. Bahasa Indonesia naon? Cong yang orang Indonesia tidak tahu parinikan. Ya, di atas pariji aja, Bu. Di atas pariji. Nah, kalau asli bawah aja. Tambah aja, Bu. Nanti untuk orang. Tambah 15 cm tambah. Nah, turun lagi dikit. Lebarnya gimana? Ngukur lebarnya bagaimana? Sebentar, ngukur lebarnya bagaimana? Sebentar. Ini ibu ngukurnya begini. Nah, kan begini ya. Sementara ininya posisinya begini. Nah.
Nah, sebaiknya dibalik posisinya begini. Nah, jadi tidak usah diukur lagi. Ini tinggal ngukur ke pinggirnya. Jadi ininya sudah pas. Ini yang 1,5 meter itu untuk baju itu sudah pas. Iya, tidak usah ngukur lagi panjang. Yang 1,5 meter karena nanti di belahnya di sini. Sini kan? Nah, makanya yang lebar bahu lebihi 10 sampai 15 cm. Nah, segitu cukup, Bu. Sok gunting. Nah, yang dipanggang oleh Ibu gunting, sobek. Sobek. Itu untuk apanya, Bu? Bajunya. Belum selesai ya? Dah, Bu, sobek. Nuagengkan lagi betot, kau betot-betot. Ulah kawan 17 Agustusan. Yuk. Nah, gunting. Biar tidak murudul. So, bentukkan sekarang bajunya. Bagaimana cara membentuk bajunya? So, cara membentuk bajunya. Awas hati-hati kena tangan. Kedah lurusuan, Bu. Suantai saja. Relax. Bagaimana membentuk bajunya? Dijelaskan, Bu. Dilipat 2, terus membuat lubang untuk memasukkan kepala. Yuk. Dilingkarkan. Nah, dilingkarkan. Nah, perlihatkan dulu hasilnya. Nah, begitu. Ada lubang untuk kepala. Nah, untuk memudahkan, langkah terakhir di bagian mana? Digunting dua-duanya. Satu. Sok, tengah-tengahnya ambil. Nah, digunting tengah-tengahnya. Yuk. Tuntaskan. Samakan dulu, baru digunting. Nah, sok. Tinggal sanes tukang kain. Nah, oleh yang sebelah sana, set, sekaligus dorong, jangan dipegang, dorong, set, aduh, nah, hati-hati nyapunya, bisa nyolok ya, terus, dah, simpan. Sekarang terakhir kerudung. Gimana cara buat kerudung? Disegitigakan, ukurnya disegitigakan. Bingung? Bingung nggak? Nah, ini kan begini, Bu, panjang ya. Nah, Ibu kalau mau membuatnya gede, tinggal begini ke sini. Kalau mau buatnya gede, nanti kerudungnya jadi segini. Nah, kalau Ibu rasa ini terlalu panjang, kan masih perlu nih untuk apa? Untuk cawat dan tali. Maka Ibu tinggal buatnya begini aja tuh ke sini. Nah, tidak usah terlalu lebar. Ya, tidak usah terlalu lebar, tuh tinggal begini aja tuh. Nah, segini cukup. Nah, begitu. Jadi nanti motongnya ke sini sesuaikan dengan bentuk kerudungnya. Luruskan, Bu, luruskan. Nah, sisanya cukup untuk cawat dan tali. Memang kain ini memang sudah diukur, Bu, begitu. Jadi ini panjangnya 8 meter kain kapan yang lebarnya 1,5 meter itu. So, kantor digunting. Dari sini dipotong, sobek ke sana, dari sana sambungkan, pertemukan. Udah sekali aja, Bu, sobek terus, tuh betot. So, soekan, Bu. Nanti bertemu di sana. Nah, jangan dituntaskan. Nah, stop, Bu. Nah, gunting. Nah, dah. Udah lengkap dah. Udah selesai kain kapan masuk itu. Cuma tinggal tambahannya. Nah, ini yang tambahannya itu disebutnya goer mado. Apa itu? Bukan membuat apa? Membuat apa? Iya, tali dan CD. Cabut. Sok, buat dulu talinya. Berapa lembar talinya? Kata siapa? Goer mado.
Itu mah goer mahdoh. Bebas. Sesuai dengan kebutuhan. Ada bilangnya 4, dari mana itu 4 itu? Gak ada, dalilnya 4. 4 itu kebutuhan. Maslahah mursalah goer mahdoh. Kalau 4 cukup ya 4, kalau 2 cukup ya 2, kalau 8 ya 8 buatnya. Karena itu mah goer mahdoh. Sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang disebut ibadah goer mahdoh. Jadi jangan bilang talinya 4. Sesuai kebutuhan. Yang pendek cukup 2 untuk kepala dan kaki. Yang panjang sesuaikan melihat badan. Kalau badannya double, double badannya, buatnya bagusnya 4. Kalau badannya biasa cukup 2 jadi 4. Dah, sok sekarang untuk cawatnya. Yang satu dibelah 2 jadi 2 untuk kepala dan. Nah, sekarang buat cawatnya. Cukup. Sok Bu, ngadamel cawatna. Bisa ngadamel sidiknya? Gimana caranya? Ya, sok buatkan dulu. Bisa nama kayak wungkul, Pak. Ambil yang lurus, ambil yang rata. Nah, yang panjang itu lebih rata tuh. Sok, ambil yang rata. Kira-kira sebesar apa? Nah, ceritanya ini badannya double, sok Bu. Nah, segitu cukup. Sok disobek. Nah, disobek Bu. Sok, sobek. Dipotong. Kenapa jadi 3 lembar? Butuhnya 2 lembar, yang dilipat itu jadi 2 lembar. Nah, potong dulu. Sudah 20 menit, Bu. Targetnya 10 menit. Dah? Sok, belum tuntas. Baru jonggompor tuh dah. Ngesang teh Bu, ngesang teh. Oh, ngesang. Berarti betul sedang bekerja. Sok Bu. Malu ditongton atuh kusa lembur ya teh. Sok, buat. Gimana Bu? Buat dulu samping kiri samping kanannya untuk tali, bukan sana. Samping kiri samping kanannya buat dulu tali ke sini memanjang. Ah, begitu. Jangan terlalu tipis. Harus lebaran sedikit. Ah, gitu. So, sobekkan sampai ujung tapi jangan sampai putus. Terus ya tarik, gerewek terus Bu. Pengasah-asah. Terus sampai ujung tapi jangan diputuskan. Terus sampai di ujung tapi jangan sampai putus. Ada hati-hati. Tambah lagi sedikit. Lebih dekat. Nah, toh sakitu. Sok sabelah deui. Yang sebelah kanannya. Buat talinya dulu ya kalau buat cawat, buat sidik. Nah, gitu. Samakan lebarnya dengan tadi. Nah, sok Bu. Tuh, ngadak-ngadak tanagi-nagi ageng ngeri ditongton mah. Ngadek gitu mohon. Nah, jangan sampai tuntas. Nah, sok, baru kalau tak mau buat lubang-lubangnya boleh. Berarti yang di sebelahnya. Nah, di sana biar nanti dianyam. Kalau mau ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa, itu mah goer mahdoh. Teknis saja. Lebih baik ataukah tidak itu masalah mursalahnya. Karena goer mahdoh. Nah, begitu. Makanya harus ada khusus yang menyiapkan kain kapan, khusus yang memandikan. Kalau kain kapannya sudah siap, baru bergerak yang memandikan. Jangan dulu dimandikan, kain kapannya belum siap. Yuk, sudah siap? Belum selesai. Sok, tuntaskan, membuat sidiknya. Oh, Pak Ustadz nggak dibagi 2, sebagian mandinya, sebagian nyiapin kain kapan? Ya, bagusnya sih 2 tim. Yang kain kapan 1 tim, yang monik 1 tim. Jadi ini beres, Kesana, memandikan kesana, juga kesana. beres. Kesana salah ketan. Serong Nah. ke kanan. Kanan, Iya, kadinya. serong ke kanan. Terus. Bukan lurus. Terus. Ya. Cek akur henteu. Yuk, Bu, udah buka. Yes, akur henteu. Sama tidak? Ah. Nah, iya, udah cukup. Kan cukup Ya. lah. Selesai. Dek.
di kepala dan di kaki. Yang panjang di arah lutut atau paha dan di arah apa Bu? Arah tangan. Kemana lebih panjangnya? Ke kiblat ya, ke kanan. Dah, sok terus. Lalu apa yang dipasang? Bagian kaki dan bagian kepala di tengah-tengah pasangnya. Nah, gitu. Terus sekarang apa yang dipasang? Kain. Berapa lembar? 2 lembar yang sama panjang dan lebar. Sok Bu. Ibu beli tidagor ada geserkan Bu. Power sama staka tidagor cengkat ke sadar. Ini mayatnya kan itu kan pap itu natai Geserkan dulu mayatnya ada mau ngagorowok. Nah, sok. Panjang ke itu Bu. Bu panjang kali itu Bu. Kali itu panjang. Sok Bu. Pasang kainnya. Yang sama panjang dan lebar. Makanya usahakan kain kapan itu yang lebarnya 1,5 meter. Di pasar, di toko-toko ratanya disediakannya 90 cm. Itu yang suka berabe dan salah jumlah. Pasang kain kapan yang sama panjang lebar berapa helai ibu-ibu? 2. Nah, 2 sama panjang sama lebar. Badai anu ngagoler? Oh moal. Mana teh anu siap jantan model dibungkus. Nah, pasang. Dah 2 lembar? Nah, sekarang lembar ketiga. Lembar ketiga itu terdiri dari 3 bagian. 1 sampingnya, maksinya 2 bajunya, 3 kerudungnya. Mau apa dulu nanti yang dipasang dan diikatkan? Nah, kalau samping dulu nanti ke jenazah berarti kerudung dulu yang dipasang. Itu dibalik Bu. Jadi ibu nanti memasangnya mau kerudung dulu, baru baju, baru sampingnya. Kalau itu yang akan ibu lakukan berarti sampingnya dulu yang dipasang, baju, kerudung, karena kerudung yang pertama. Jadi harus dibalik, berpikirnya berbalik nanti. Jadi kalau yang mau ibu pasang itu sampingnya dulu, begitu ya, berarti kerudung dulu yang disimpan, baru baju, baru kain, karena nanti kain paling atas, samping. Mau apa dulu yang dipasang? Nah, saya minta ibu nanti membungkusnya, mengkapaninya sarung dulu. Sarung dulu Bu. Sarung yang pertama dibungkuskan. Berarti yang dipasang pertama apa? Kerudung. Yuk, kerudungnya pasang. Mana kerudungnya? Nah, sok kerudungnya pasang dulu. Disegitigakan. Menyimpannya boleh bolak-balik. Boleh yang panjangnya, boleh yang segitiganya. Di mana menyimpan kerudung? Bu, di arah kepala. Yang kira-kira kepalanya tadi di mana? Kepalanya di mana Bu? Kan tadi membuatkan kapan kepalanya itu lalu kainnya ditambah 30. Berarti kira-kiraan kepala di mana? 30. Di mana kira-kira kepala? Halo? Hari Mas Takana tadi di mana Bu? Bajunya, yuk simpan bajunya. Simpan bajunya. Nah, begitu. Terus, sekarang apanya? Sampingnya. Ke bawahnya samakan dengan kain yang di bawah. Nah, begitu. Sudah? Dah. Nah, ini yang syar'inya, yang mahdohnya. Tinggal yang goer mahdohnya. Apa? Kapas. Yuk, kapasnya pakai handuk saja. Handuk. Untuk yang di bawah mah pakai handuk. Nanti yang realnya membungkusnya pakai kapas itu dibuka. Tapi hati-hati. Pakai handuk. Handuk dina itu. Dina Sebagai contoh handuk. Dina eta, Bu. Sebagai contoh handuk Sebagai pakai contoh saja. digantikan dengan kapas. Ya. Handuk sebagai yang pengganti memang kapas. Membungkus badan. Dilipat. Kapas itu dari mana yang di bawah? Nah ini mah goer mahdoh ya. Kapas di atas kain kapan itu goer mahdoh. Ini mah langsung dihamparkan. Sepanjang apa Bu? Dari mana ke mana? Kapas yang di atas kain itu dari mana ke mana? Dari mana? Yuk ibu-ibu dari mana? Dari kepala sampai cungcurungan. Cungcurungan. Ekor. Ekor.
Nah, dari kepala usahakan sampai tulang ekor karena akan ditindih. Itu terlalu panjang gitu mas sampai lutut. Tilepkeun. Nah, dilipat saja Bu. Terus. Nah, segitu cukup. Lalu berikutnya Sebagai apa? pengganti kapas. Kapur barus. Kapur barus. Tidak ada kapur barusnya. Anggap aja. Pura-puranya saja ya. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Yakin? Insyaallah. Masih kan ragu gitu? Sudah. Sudah. Bu. Ya, kalau sudah. Sidi sana. Sudah siap? Sudah? Nah, sudah. Berarti memang sudah siap. Nah, sekarang jenazahnya sudah selesai dimandikan. Yuk, tim Aisyah bergerak. Ambil jenazahnya dari tempat memandikan. Kondisi Tim sudah di Fatimah, kondisi bergeser terus di dulu. celanaan. Yuk. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi catatan tuh. Sudah bagus tim Fatimah menyiapkan kain kapannya. Realnya tadi di masyarakat jangan gempur ya. Harus betul-betul. Jangan tergoda dengan bisikan yang lain. Nah, itu makanya tim itu harus solid. Komitmen. Itu. Ibu silih toel, silih wartosan. Eta cingna pakekeun heula cingna. Yuk, Anggokeun heula cingna. Bu, angkat saja dulu nanti di sini. Ibu bagaimana cara memakaikan CD? Sok angkat oleh tim Fatimah jenazahnya. Ceritanya sudah dimandikan. Bawa ke tempat tersedianya kain kapan. Yuk. Nah, hati-hati Bu ya. Tuh pananganana ngamai. Nah, makanya ibu-ibu tidak hanya dari sebelah sana, sebelah sini pun ada yang membantu. Nah, gitu Bu. Kalau bisa berlima, 2 orang di sebelah sini, 3 orang sebelah sana. Yuk, bergeser. Diinjak saja Bu kain kapannya. Diinjak gak apa-apa, asal ibunya bersih kakinya. So, terus Bu. Awas tuh kapasnya. 1. Nah, di komando ya Bu ya, biasakan. 1, 2, kada dilepaskan. 3. Nah, tadi ukurannya 30 cm. Itu bukan teralik, kenapa teralik? Yuk. Dah. Ini Nah, ini tim Aisyah ya. Aisyah, Dah, Fatimah, seimbang. Aisyah. Udah seimbang ke bawah ke atasnya. Seimbang tuh. Nah, ini kurang ke sini sedikit, kurang ke atas. Sedikit lagi. Ini kan handuk itu kapas. Nah, begitu. Sok, Aina buka dulu kainnya. Bagaimana realnya? Seolah-olah ditutup. Cara pakai CD-nya. Teteh ngangkat teh susah Bu. Maka caranya dijogokkan. Si kakinya ditekuk. Ya mohon sanes ya mah. Saya kasih tahu, realnya nanti ibu-ibu, realnya berat itu tubuh jenazah itu. Tuh, makanya ditekuk kakinya. Jadi memasukkannya ditekuk. Kiri kanan saling menarik. Nah, begitu. Allah Akbar, hebat. Rit, udah. Dah. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ada. Kenapa tidak pakai kapas? Itu CD-nya. Oh, nanti mah pakai kapas, Bu. CD-nya itu pakai kapas. Jadi di pancinya itu tutup dulu pakai kapas, ratakan. Sehingga nanti bentuk tubuhnya jadi rata ke bawah itu. Ya, pakai kapas. Itu. Kedua untuk menjaga gesekan. Selembut itu. Jadi ini angkat Bu, angkat. Nah, jadi kalau ini dilipat, dijogokkan, ini tinggal dimasukkan kan ke sini. Nah, dari sini, ini tarik, geserkan. Jadi angkat sekedik-sekedik. Nah, gitu Bu, emang. Karena berat kalau aslinya kan berat. Baru dimasukkan dari sini ke sini. Nah, tutup dulu pakai kapas. Dan kapasnya pakai lagi kapur barus. Gitu. So, sudah tutupkan Bu. Pakai cawat. Nah. Bawa apa pada praktek?
Abdi ge kamari ngaibakan jenazah hanya bertiga sama Ustadz Undang dan sama Pak Jajang. Gimana Ustaz? Kemarin di Jayagiri ada yang meninggal suami jamaah. Hanya bertiga Bu. Terang mah, udah Udah, sok tutup lagi ceritanya ini mah ingin tahu cara memakai cawatnya saja. Betul. Nah sekarang real ya, buka kapasnya Bu, hati-hati. Kurang praktekkan cara membuka kapas. Udah tutup, jangan sampai ditarik-tarik sobek. Karena kapas itu sudah berbentuk lembaran, tinggal bagaimana cara kita membuka, hati-hati. Nah, sok buka. Nah, begitu. Sok buka. Nah, buka lagi, hati-hati membukanya. Nah, begitu. Itu teh sudah lembaran. Nah, lembaran. Yuk buka lagi. Itu teh biasanya 3 helai. cara Awas hati-hati. membuka kapas karena berhelai-helai ini. Caranya begini. Digulung. Sehingga nanti Kalau bisa sudah tepat ketemu pada digulung. apa sesuai dengan kebutuhannya. Gulungan. Jika dadar gulungkan Bu. Nah, awas sobek. Jangan sampai sobek. Berupa dadar gulung itu seperti dadar gulung. Jadi nanti digulung. Itu digulung satu persatu Digulung. selayannya sehingga nanti Supaya nanti berbentuk memasangnya tidak kesulitan. Jadi tidak melog-melogan. Biasanya 3 helai, 3 lembar itu teh. Harus ketemu 3 helai itu. Biasanya 3 Bu. Yang saya tahu 3. Membukanya harus bersama, ditemukan lembarannya. yang sudah dapat pindahin, gulung pindahin. Nah itu gulung pindahin tuh ke depan itu. So, langsung digulung, kalau sudah ketemu digulung. Oh, Gak usah khawatir Bu dengan kapas, gak apa-apa sobek sedikit mah. Yang penting jadi seperti dadar gulung, digulung. Terus digulung. Kalau sudah ketemu simpan yang satu gulung itu. nah, itu nggak kena itu, nggak kena lapisannya jadi sobek-sobek. Tuh, Nah, jadi sobek-sobek kalau tidak ketemu. nggak kena. Memang susah ini menyatu. Ya. Nah, ini dari sini dulu nih. Nah ini satu lembar. Nah itu gulung dulu itu dari atas. Nah, Nah, kuncinya jangan banyak tangan. Kuncinya jangan banyak tangan. Cukup 2 orang kiri kanan. Udah ketemu Bu. ini cara membuka helaian kapas dengan benar. Sehingga cari satu persatu. Jadi jangan banyak tangan membukanya. Tidak nanti kita sobek tidak terlalu tertarik. Gak apa-apa ke bawah mah Bu. Ke bawah sebagian nggak apa-apa. Kita kembalikan dulu. Sabar saja, nggak apa-apa. Itu segini 1 lembar. Dibalik dari sini ngambilnya. Nah, kalau mau dibalik tadi 2 ya. Udah ini jadi 2 jadi 4 cukup. Cukup. Nah, sok pegang kain hanya yang di Sekarang ujung-ujung. Yang menyampaikan bagian apa? pargi dulu Bu. Menyimpan kapas dalam tubuh ke jenazah. Ini tidak boleh Tidak salah dilihat gulungannya. dan tidak boleh ditampakkan dan tidak boleh ditoong. Harus menjaga auratnya. Ini proses memberikan kapas kepada tubuh jenazah. Nah, ada yang bolong. Gak apa-apa. Seperti gitu tuh. Gak apa-apa. Nah, tapi nanti tidak boleh dilihat harus dengan perasaan Coba yang menutupinya. kedua tanpa kain, tanpa penutup biar lebih real. Nah ini tanpa penutup Nah, mencoba sapu. untuk tempat penutup. Gimana? Tapi kenyataannya tidak boleh Nah, gitu Bu. terlihat auratnya. Makanya harus dalam bentuk gulung. Nah, ini perumpamaan untuk Yang latihan. lebih dari badannya diambil untuk menutupi bagian yang lain. Seperti gini Nah, nih. gitu. Harus hati-hati, tidak boleh nampak auratnya. Nah, begitu. Apalagi perempuan, kalau laki-laki hanya sebatas
pinggang ke bawah, tutup Tutup lagi auratnya. pakai kain. Ini yang dipraktikkan Yang lainnya jenazah perempuan. biasakan ya Bu ya. Jangan dibuka ya, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka dan tidak boleh diintip. Satu lagi kapasnya. Nah nanti sisa kapasnya untuk di bagian-bagian engsel, sendi-sendi. So ketika beradu itu harus dijaga. Tangan tadi kan belum. Yang Ini tangan belum. sudah Ya. tertutup semua badan dengan kapas, baru ditutupi dengan kain kafan. Itu. Ya. Gak ada masalah, tapi kalau terlihat Jadi ini untuk masalah. pemulasaraan Ya. Dah, sapukan. jenazah perempuan Nah, itu harus betul-betul sisa- rapi. Iya. Tidak boleh terlihat Maka segera- oratnya. Maka sisa-sisa yang sisa itu segera diambil. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ibu-ibu, di tiap tulang beradu, kaki, tangan. Tangan tadi belum disedekapkan kan? Nah, sedekapnya bagaimana? Seperti sholat? Iya, seperti sholat. Seperti Tangan sholat. Kiri, terus kanan. Nah, kiri dulu, kanan dulu. Tidak masalah. Kiri langsung. Bu, kalau menyedekapkan jenazah kanan dulu, kiri dulu. Tidak Nah, itu aturan. gue mah dong, nggak ada aturan. Tidak ada aturan. Jangan ribut kanan kiri dulu. Kenapa disedekapkan? Kenapa disedekapkan? Tidak apa-apa. Bukan, karena nanti jenazah itu dibaringkan. Kalau tidak disedekapkan, ini tangan kanannya akan tergencet. Itu yang tidak boleh. Makanya disedekapkan. Itu mah teknis supaya tangannya tidak tergencet. Makanya jangan ributkan kiri dulu, tangan dulu. Kiri dulu mah yang sholat, yang mati mah kanan udah ada dalilnya. Itu mah goer mah. Yang penting disedekapkan itu menjaga tangan kanan supaya tidak tertindih, tergencet karena kan dibaringkan. Begitu Bu. Mukanya pakai kapas enggak? Pakai. Kalau sudah selesai nanti keluarga sudah tidak ada lagi yang perlu melihat. Biasanya yang dilihat oleh keluarga apa? Muka. Makanya mukanya jangan ditutup. Cukup telinga dan dua hidungnya saja, lubang hidung yang ditutup. Nanti kalau sudah siap untuk dikuburkan baru tutup semua. Sisakan kapas untuk bagianmu. Nah, yang kedua sendi-sendi ya Bu ya. Nih, satu kapas, simpan tangan, kapas lagi, tangan lagi, sikut, lutut, dan ini apa? Memuncangan teh, dua mata, kaki, tambah sela-selanya itu isi dengan kapas sisanya. Dah? Nah, kalau sudah berarti siap dibung. Nah, yang tengah membantu, yang ujung menarik biar kenceng. So, lipatkan oleh yang di ujung, yang di tengah membantu. Yang kanan dulu, rapihkan dulu, baru yang kiri ditutupkan. Sebelum yang kanan rapi, jangan dulu menutupkan kain yang sebelah kiri. Nah, kanan kiri itu syariat ya ibu jangan mau sendiri. Ada sarua wae, saha sarua teh, kencak atuh tekan benten. Beda. Jadi yang kanan dulu aturannya. Sudah? Ya, kalau sudah baru apanya? Bajunya yang kanan dulu tutupkan. Nah, begitu. Lalu yang kiri. Nah, jadi rapi. Setelah itu baru kerudungnya. Nah, sok tarik dulu Bu kerudungnya lebih ke atas. Nah, begitu. Terus kurang sedikit lagi sampai ke alis. Nah, yuk, yang kanan dulu lilitkan. Yang sebelah kanan dulu putar ke apa? Ke belakang, ke belakang ini. Bukan ke belakang. Bukan maksud saya ke belakang itu ke sini. Ke sini. Mohon ke leher. Nah, langsung nah gitu. Tuh kan cantik. Iya, wanita tuh sampai meninggal pun harus begitu, tertutup auratnya. Kosmoat wae kada tertutup aurat apalagi masih hidup. Sudah satu lembar sudah selesai. Tinggal lembar kedua, wah berupa kain panjang. Yuk, yang kanan dulu. Nah, nanti mah jangan sampai begitu. Karena aslinya mah berat ya teh. Yuk, sekarang yang kanan. Ya, yang tengah hanya membantu merapikan, yang berperan yang di ujung-ujung yang menarik. Yuk, yang kanan dulu. Nah, yang ujung menarik, yang tengah ikut melipat. Sok tong asa-asa data mah boneka.
Nah, aslinya harus lebih tertib. Rapihkan yang tengah, merapihkan. Nah, ini proses Nah, baru yang membungkus kiri kalau sudah rapi. dengan kain kafan. Tutupkan kain kafan sebelah kiri, lebih rapi lagi. Selembut mungkin ya Bu ya kalau aslinya ke jenazah. Rapihkan. Harus serapih mungkin. Itu kan boneka saja sudah hilang bentuknya Bu. Apalagi kalau manusia dengan ditambah kapas itu harus hilang lekat tubuh jenazah perempuan itu. Terus yang kanan terakhir. Nah, jadi yang tengah itu tugasnya merapihkan saja. Yang punya peran yang ujung kaki dan kepala, menarik kenceng. Tariknya. Ya. Baru ya. Ya, sekarang yang kiri. Sekarang tinggal yang kiri. Yuk. Nah, gitu. Kenceng, yang kenceng, jangan ada kerutan. Nah, begitu. Nah, kalau sudah baru talinya berperan. Tarik yang sebelah kanan sampai berada di sebelah kiri tubuh jenazah. Talinya tali porosot karena tali itu bukan mahdoh. Tali itu hanya untuk membantu menjaga kain kafan agar tidak terurai saat jenazah dibawa ke kuburan. Makanya nanti di kuburan itu tali dicopot, Bu. Makanya jangan tali mati, tali porosot istilah kita. Dan simpanlah yang di badan itu sebelah kiri karena nanti jenazah itu dibaringkan ke kanan. Maka talinya harus dicopot, dibuka karena tali bukan syariat. Hanya untuk masalah mursalah. Menjadi lebih baik dan lebih sesuai, lebih rapi. Udah? Udah. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Iya, di minyak wangi. Sok minyak wangi itu manfaatkan. Gimana caranya? Berapa kali Bu? 3 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu Bu ada. Sok dipangpac aja dipakai, gak apa-apa. Nanti saya ganti minyak itunya. Untuk yang realnya nanti jenazah aslinya. Dibuka Bu. Dari atas itunya. Nah, dari atasnya. Nah, Ini proses masih disegel. pembungkusan sudah selesai. Masih disegel. Tinggal memberikan pewangi. Parfum itu boleh yang punya ibu ada di rumah ya. Tidak harus si nyong-nyong saja. Boleh Bu, parfum yang ada di rumah dipakai. Biasanya caranya 3 kali itu ibu-ibu. Ya. Disiksa terus sampai ke bawah. Sampai ke kaki ya, dari kepala sampai ke kaki. Dari kepala sampai ke kaki. Masih ada sisa? Pada dibanyurkan deui? Nah, itu di kita suka lebar eta sesana. Bukan urusan lebar dan ada sisa. Memang syaratnya cuma 3 kali. Terus setelah itu di apa? Bungkus, tutup. Setelah itu di apa? Bungkus dulu sama itu kain. Sama itu dulu. Nah, sama 3. Tuh penitinya manfaatkan. Penitinya ada Bu. Nah, ada penitinya. Sok buka penitinya ada. Sok belajar. Awas jangan ditekan-tekan Bu, rasa mana boneka. Jenazah asli mah jangan ditekan-tekan. Kadang kacolok di kupaniti. Nah penitinya sengaja yang gede-gede itu saya sediakan agar mudah dan ada tenaga untuk menusuknya. Tuh kan mudah kalau besar mah. Terus, nah, insya Allah di 6 biji kan itu tebu sudah diukur. 6 biji itu sudah diukur jadi lebih dari cukup. Awas katojos mayitnya, ngegorowo. Kalau sulit tidak usah di itu kan Bu, satu kali saja dari atas, dari bawah ke atas. Tidak perlu dikelimkan, dari bawah saja ke atas ke lembar yang di atas. Dah, nah kalau sudah lalu apa? Tutup pakai kain yang bersih. Lalu dikasih apa? Dibaringkan ke kiblat. Sok ganjal dengan bantal. Ini, Bu. Nah, selesai. Yuk berdiri semua kita sholat jenazah. Nah, selesai. Siap sholat jenazah? Selesai. Dan Yuk lanjutkan dengan berdiri sholat semua. jenazah. Saya jadi imam.
Baca Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tong amin. Jadi ini ketawa saya. Kan saya dijahat. Fokus karena sholat jenazah. Apa dia? Ini penjelasan. Ya. Nah, Ibu ada dua versi ya, dua pendapat. Setelah takbir pertama baca ta'awudz. Boleh memilih 3 redaksi ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Atau ketiga yang lengkap, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafhi wa nafsihi. Ibu pilih yang mana silakan sama. Itu redaksi ta'awudz. Setelah ta'awudz lanjut Fatihah sampai waladolin amin. Jangan dijawab. Nah, versi pertama itu langsung baca sholawat. Setelah Fatihah baca sholawat. Baru takbir kedua, ketiga, keempat doa. Tapi di kita ada juga yang berpendapat bahwa takbir pertama baca ta'awudz dan Fatihah saja. Takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat baca doa. Tapi yang lebih kuat adalah takbir pertama ta'awudz, Fatihah, sholawat. Nah, 3 takbir lagi doa semua. Oke ya? Ya. Diulangi lagi, jangan dijawab amin ya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu ikut takbir ya. Nah, baru masuk ke doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa barodin wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa bihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu fa'alihi alal iman wa man tawaffaitahu fatawaffahu alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Allahu Akbar. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruha wa ta'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'na sufa'a faghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu Bu. Itu sholat jenazah. Ketika salam tangannya tetap bersedekap, tidak boleh dilepas. Assalamualaikum itu sabda Rasul seperti kuda
mengepotkan ekornya. Jadi tetap tangannya di sini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru dilepas karena sudah selesai. Begitu. Terus apa? Sadaya doana? Kira pada maut? Masih acan apa? Baik, selesai, duduk lagi. Memandikannya belum. Nanti Fatimah dan Aisyah lebih khusus harus mengulang beberapa kali bagaimana cara memandikan jenazah dan bagaimana cara menyenangkan dan mengkafani agar lebih tampil. Barusan sudah bagus, walaupun ada beberapa catatan. Saya memaklumi karena kita sedang berlatih, jadi ada beberapa catatan itu biasa. Tapi secara umum sudah bagus, insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wasilah saat kita meninggal, Ibu Bapak, karena Imam Ibnu Katsir pernah menyatakan apa yang terjadi pada kita itu berlaku hukum kausalitas. Ada sebab pasti ada akibat, ada akibat karena ada sebab. Ketika kita biasa ngurus jenazah, harapan doa kita ketika kita meninggal ada yang ngurus dan banyak yang ngurusnya. Yang kedua, karena kita mengurus jenazahnya, dasarnya dalil sunnah Rasulullah SAW. Harapan kita saat yang mengurus kita pun orang-orang yang memang tahu persis, paham dengan sunnahnya seperti apa. Beruntung ketika kita diurus oleh orang-orang yang paham. Contoh yang tadi, bahwa tubuh kita saat dimandikan tertutup orang. Itu kan tidak sembarangan, ibu di masyarakat kita masih terjadi, bahkan bukan 1-2 kasus jenazah perempuan ketika dimandikan keranjang bulat tidak ditutup. Majarkan dagus maut, kata siapa hidup kenapa kita dimandikan? Ya, karena sudah meninggal ada tuh aturan karena mahdohnya itu. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Saya juga secara pribadi berbesar hati, ya, dan ada doa mudah-mudahan saat meninggal selaku yang urus saya sama seperti saya sampaikan lurus jenazah itu seperti apa. Jadi secara umum Anda sudah bagus, dan ibu bapak yang lurus jenazah jangan punya pikiran-pikiran yang lain. Memang harus bertahap. Akidah kita akan semakin kuat, semakin mantap harus sering. Dan kalau pertama mau ada perasaan yang berbeda. Kayak jadi sok kebayang wae, mau teh, terbayang. Ada memunculkan rasa takut, ada memunculkan jijik, ada itu. Makanya Allah memberitakan coba lurus. Kita akan merasakan bagaimana dinginnya tubuh jenazah, bagaimana rasanya kulit yang sudah meninggal, bagaimana hanya kita memahami jenis maut mah begitu oleh kita juga dia tidak pernah berontak, bahwa sudah meninggal tidak ada kuasa lagi. Maka tergantung ya masih hidup, dan kita pun harus sampai ke sana. Insya Allah hilang itu rasa takut, rasa jijik, itu memang biasa. Awal-awal akan seperti itu, tapi ketika seiring berjalannya waktu, pengalaman, jam terbang, lurus jenazah, maka Allah hilangkan itu. Rasa takut hilang, rasa gugup hilang, rasa jijik hilang. Biasa saja lurus jenazah itu. Malah ada rambutnya kalau panjang, bagaimana cara menyimpan rambutnya, menyisirnya bagaimana? Itu ada aturan yang tidak bisa kita abaikan. Karena memandikan jenazah perempuan hamil dengan tidak hamil itu ada sedikit perbedaan. Gitu ya, itu gambarnya. Jadi siapa yang bagian memandikan, mau Aisyah, mau Fatimah, maka itu mah terserah ibu, tidak masalah. Kemarin saya memandikan latihan praktek mulasaran jenazah dari mulai menyiapkan kafan dan memandikan ditunda dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Ini sebagai latihan lengkap. Mudah-mudahan nanti proses memandikannya akan kami upload kembali. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini semua bisa semua tahu. Sudah bagus, barusan tidak banyak diskusi, walaupun